Amal apa saja yang bisa kita lakukan sepanjang rentang 10 pertama bulan Dzulhijjah? Ada beberapa amalan yang ditekankan dalam syariat untuk diperbanyak dan intensitasnya semakin diseringkan ketika di rentang 10 pertama Dzulhijjah. Yang pertama adalah amal takbiran. Yang pertama amal takbiran. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takbiran itu sudah bisa dimulai sejak tanggal 1 kemarin. Senin Anda sudah boleh takbiran. Meskipun semarak takbiran di tempat kita tidak sebagaimana semarak takbiran ketika berada di negeri-negeri muslim yang lain, seperti di Saudi. Jadi kalau di sana, karena memang masyarakatnya sudah terdidik dengan masalah seperti ini, kita biasa mendengar orang takbiran sambil nyetir mobil, sambil berkendara, ketika di jalan mereka lewat takbiran. Mereka sudah terbiasa takbiran ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Apa dalilnya kita disyariatkan untuk banyak takbiran ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min ashril awwali min Dzulhijjah." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan Allah lebih mencintai amal yang dikerjakan di dalamnya melebihi hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lalu beliau mengatakan, fa'aksiru fihi minat tahlil wat takbir wat tahmid. Karena itu perbanyaklah di rentang ini untuk membaca tahlil, takbir dan tahmid. Bacaan tahlil, takbir, tahmid digabung jadi satu, jadinya apa? Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali atau 3 kali? 2 atau 3? Boleh 2, boleh 3. Saya tambahkan Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di situ ada takbir, ada tahmid walillahil hamd, dan ada tahlil. Sehingga lafaz takbiran itu praktek dari saran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 10 pertama Dzulhijjah, fa'aksiru fihi minat takbir, minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak membaca tahlil, takbir dan tahmid. Tayyib. Karena itulah dulu para ulama di zaman para sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah secara sengaja keluar dari rumah menuju pasar. Ke pasar ngapain? Bukan untuk cari HP, bukan untuk cari iPad, tapi beliau ke pasar untuk takbiran. Beliau lantunkan takbiran keras-keras sehingga didengar oleh orang-orang yang ada di pasar. Akhirnya mereka menggema takbiran, mengikuti takbirannya Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Nah, ini contoh bagaimana para sahabat itu mempraktekkan sunnah langsung di lapangan sehingga bisa ditiru oleh masyarakatnya yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Hajj, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Sebutlah nama Allah, agungkan nama Rabbmu fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari tertentu. Kata Ibnu Abbas, ayyamul ma'lumat huwal ayyamul ashri min Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan ayyamul ma'lumat di situ adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga ayat ini mengisyaratkan kepada kita untuk memperbanyak zikir di sepanjang tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Baik, terus bagaimana cara takbirannya? Kalau mengenai cara takbirannya sama persis sebagaimana takbiran yang kita baca ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Lafadznya sama, caranya juga sama. Anda silahkan lantunkan takbiran. Dan tolong perlu diperhatikan, takbiran itu tidak harus dikomando. Di sini ada yang belum hafal takbiran, boleh angkat tangan. Semua hafal ya? Insyaallah. Maka ketika kita sudah hafal, jangan nunggu dikomando, silahkan langsung takbiran sendiri-sendiri.
Ada sebagian orang yang nggak takbiran kalau nggak dikomando. Ini sangat disayangkan. Anda punya senjatanya, tapi tidak mau menggunakan kecuali ketika dipandu. Padahal dia sudah bisa menggunakannya. Anda kehilangan banyak kesempatan kebaikan ketika harus nunggu di komando.